Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Mutawakkil Anallah SHMM, dan yang saya hormati pula Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, yakni Ustadz Abdul Aziz Wahab MAG. Dan tak lupa pula kepada Kaprodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, yakni Al-Ustadz Babul Bahrudin MPD, dan juga kepada dosen pengampu mata kuliah studi hadis, yakni Ustadzah Dr. Mamluatun Nikmah MPDI. Saya Siti Finati Wulandari dari Fakultas Tadris Umum Ilmu Pengetahuan Sosial akan menyampaikan hadis tentang pendidikan yang perlu diketahui bagi orang tua maupun pendidik dalam mendidik putra-putrinya maupun anak didiknya. Rahim an Amri bin Syu'aibin an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bisolati wa hum sab'atu sinina wadribuhum abna asyara wa farriqu bainahum fil madaji'. Rawahu Abu Daud. Artinya, dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perintahkanlah anak-anakmu untuk mengerjakan sholat pada usia 7 tahun, dan pukullah anakmu ketika berusia 10 tahun ketika ia tidak mengerjakan sholat, dan pisahkanlah mereka dari tempat tidurnya. Hadis riwayat Abu Daud. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis perintah sholat sejak usia 7 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar anak-anak mulai dibiasakan sholat sejak usia 7 tahun. Pada tahap ini, orang tua memberi contoh, mengajar tata cara sholat, dan mengingatkan mereka secara lembut. Tujuannya adalah membentuk kebiasaan positif sejak dini agar sholat menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pukul pada usia 10 tahun. Jika anak sudah berusia 10 tahun tetapi masih malas atau tidak mau sholat, orang tua diperbolehkan memukul dengan pukulan ringan, bukan yang menyakiti, untuk mendisiplinkan anaknya. Ini bentuk hukuman mendidik, bukan kerasan, agar anak memahami pentingnya sholat. Ulama sudah menjelaskan bahwa pukulan ini tidak boleh membekas atau melukai, hanya sekedar menegur. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pisahkan tempat tidur pada usia 10 tahun. Anak-anak yang sudah berusia 10 tahun juga perlu dipisahkan tempat tidurnya antara laki-laki dan perempuan, atau bahkan sesama saudara, agar terbiasa menjaga batasan aurat dan adab pergaulan. Ini mendidik mereka untuk menghargai privasi dan menjaga syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hikmah dan tujuan hadis ini, yang pertama, membangun kebiasaan beribadah sejak kecil. Yang kedua, mendidik anak disiplin menjalankan sholat. Yang ketiga, menjaga adab pergaulan dalam keluarga. Yang terakhir, membentuk generasi yang bertanggung jawab. Semoga hal ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata dari awal hingga akhir, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.